Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu mujahid-mujahidah semuanya, tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, karunia dan izinnya alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi lagi, bermuajahah, berkumpul di pembinaan Ruhuddin untuk guru dan karyawan Darul Hikam, yang insya Allah kita akan membahas lanjutan dari kelas review Quran juz 30 surat At-Tariq tentang sumpah atas kebenaran Al-Quran. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah ya. Di sini ada Pak Momon, Masya Allah. Alhamdulillah. Kumaha Pak Momon, sehat Pak? Alhamdulillah Pak Faisal sehat. Ini seger pisan subuh-subuh. Ada ada Bu Siti Saan. Assalamualaikum Bu. Ya, juga ada Pak Lukman. Amin. Alhamdulillah. Bu Mari ya, izin Bu Mari. Ada Bu Siti. Nah, dan juga Bu 6 itu Bu Hafiz ya teh. Dan juga ada Ustadz Rishan ya. Bu Ai. Terus Bu Hafiz. Oh, namanya Bu, punten. Oke, mengawali acara kita pada pagi hari ini, seperti pembiasaan di Darul Hikam, mari kita bertilawah bersama-sama. Kita baca surat yang akan kita bedah ya. Kita baca surat At-Tariq. Izin share screen, Bapak Ibu bisa melihat dari share screen atau bisa membuka mushafnya masing-masing. Ya, kita mulai. Saya izin memimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawat dari acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hadir dengan kita guru kita pada pagi hari ini Rishan Taufik LC. Izin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Rishan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara jelas, Ustaz Faisal? Siap, Ustaz? Suara jelas ya? Suara jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama lagi ya, silahkan Bapak Ibu yang tidak berhalangan boleh on cam, yang sambil ke dapur sambil disimak nggak apa-apa. Ya, kalau bisa pun ada untuk mau menulis apa yang penting silahkan gitu jika memungkinkan kondisinya. Langsung saja tanpa berlama lagi kepada Sardisan Taufik Azi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu seluruh jamaah kajian subuh khusus untuk para kader Darul Hikam, untuk Bapak Ibu guru dan seluruh yang sudah rutin mengikuti kajian subuh kita kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, yang tentu saja kalau kita berusaha untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka tugas kita adalah senantiasa mensyukurinya dengan berupaya memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala di jalan yang Allah ridhai. Di antaranya dengan sama-sama terus mencari ilmu dalam rangka menguatkan ruhuddin, menguatkan spiritual keagamaan kita, sehingga mudah-mudahan kalau rohnya sudah kuat, ini akan berimbas kepada sikap-sikap kita yang sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikut juga kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada siapapun di antara kita selaku umatnya yang terus berupaya mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dan ini mungkin sesi terakhir dalam surah At-Thariq. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan ya, karena tentu saja ada keterkaitan yang erat sekali, ada munasabah antara pembahasan 1, 2 dan yang terakhir sekarang ini. Maka izinkan saya membacakan ulang terjemahan perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah menyiapkan Al-Quran, silakan disiapkan kembali. Was-sama'i, demi langit, wal-qariq, yang datang di malam hari. Ya. Wama, dan apa droka, ada pengetahuan pada diri kamu. Ma, apa itu at-tariq, yang datang di malam hari. An-najmu, yaitu bintang, as-saqib, yang bersinar. In, tidaklah kullu nafsin, setiap diri, setiap jiwa, lama padanya, alaiha, di atasnya, gitu ya. Atau lama di sini diartikan kecuali, alaiha, di atasnya, hafidhun, ada penjaga. Ya. Falyanzur, maka perhatikanlah, al-insanu, oleh kalian manusia, mimma, dari apa khuliqo, diciptakan. Khuliqo, diciptakan, min ma'in, dari air dafiq, yang memancar. Yakhruju, yang keluar, min, dari baini, antara asulbi, tulang punggung, wa, dan at-taraib, tulang dada. Innahu, sesungguhnya Allah, sungguhnya dia, yaitu Allah, ala, atas, rojaihi, mengembalikannya. Ya, roja'a, mengembalikannya. Laqadir, maha kuasa.
Yauma pada hari tubla, ditampakkan, ya, diuji, ditampakkan, diuji di sini ya, ketika kita diuji mengeteskan akan ketahuan ya, maka diterjemahkan ditampakkan saroir, rahasia-rahasia. Fama dan tidak lahu baginya min quwwatin dari kekuatan bagi orang-orang yang ada, yang dibangkitkan, yang dikembalikan tadi, tidak ada kekuatan, wala nasir, dan juga tidak ada penolong. Ya, kemarin sampai 10. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ketika diterjemahkan per kata agak sedikit terbayang materi-materi sebelumnya. Yang pada kesimpulannya Allah bersumpah dengan bintang yang bersinar, kemudian isi sumpahnya berkaitan dengan manusia itu ada penjaga, kemudian memerintahkan untuk melihat dari apa diciptakan, begitu luar biasanya, maka harus yakin akan ada pengembalian, yaitu ketika semua rahasia ditampakkan, dan pada waktu itu tidak ada kekuatan, tidak ada penolong, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan hal itu. Kemudian kita lanjutkan ayat 11-nya yang akan kita bahas kali ini. Was-samai, apa Bapak Ibu? Wa ini dan ini menyambung kepada sumpahnya di atas tadi pada ayat pertama. Setelah bersumpah dengan langit yang ada bintang, kemudian was-samai bersumpah lagi dengan langit. Ya. Dan demi langit, ya, atafnya kepada waw qasam di atas di ayat 1, dan demi langit zati kalau ada ta itu berarti buat perempuan. As-sama ini jenisnya perempuan, ya, jenisnya muannas, ya, maka menggunakan zati. Kalau laki-laki za, ya, tidak pakai ta, atau zu tidak pakai ta, ya. Za zu artinya yang memiliki. Allah Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki jalal, kemuliaan, ikram, kemuliaan, kehormatan. Dzu yang memiliki. Ya, dzu malin yang memiliki harta. Dzu untuk rofa, untuk rofa itu apa ya? Marfu, untuk dhammah begitu ya. Kalau za untuk mansub atau majrurnya. Za. Was-samai karena ini majrur, maka zati yang memiliki karena perempuan. Sama, muannas. Roj'i, masih ingat? Roj'i, ayat 8 ada innahu ala roj'ihi. Roj'i, yang memiliki, roj'i pengembalian. Roj'i itu mengembalikan, kan? Allah Maha Kuasa mengembalikan, diulangi lagi. Was-samai, langit, zati, yang memiliki roj'i, pengembalian. Apa maksudnya? Hujan. Ya, nanti kita jelaskan kenapa disebut hujan, kenapa roj'i mengembalikan itu disebut dengan hujan. Makna roj'i di sini hujan, tapi ada tafsir yang lain. Maka terjemah perkatanya roj'i yang memiliki pengembalian atau tempat kembali. Nah, begitu. 12 ayat 12 wal ardi ard, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini di anak-anak saya suka diasosiasikan dengan ini. Ard, kayaknya bahasa Inggris mengambil serapan dari ini ya. Earth, ard, mirip. Wal ardi, dan demi bumi, masih diatafkan, dikaitkan dengan as-sama. Demi bumi, zati. Ard juga perempuan, muannas. Karena pasang-pasangan, langit bumi itu muannas. Kalau ada pasang-pasangan biasanya muannas. Tangan ada 2, yad, meskipun tidak ada tanda muannas, yad ada pasangan, maka itu muannas. Wal ardi, demi bumi, dan demi bumi zat yang memiliki as-sad'i, terbelah, ya. Jadi yang memiliki terbelah maknanya adalah tumbuh-tumbuhan, ya, meskipun tentu akan sangat luas, tapi terjemahkan tumbuh-tumbuhan. Arti asalnya sad'u, yang terbelah, yang ya terbelah lah ya, yang terpecah, ya. Hampir sama dengan insyiqaq, terpecah, terbelah. Ya. Yang memiliki tumbuh-tumbuhan atau yang memiliki terbelah. Innahu, sesungguhnya, hu ini kepada Quran. Sesungguhnya Al-Quran, ini isi sumpahnya.
sudah bersumpah dengan langit, sumpah yang memiliki tempat pengembalian, bersumpah dengan bumi yang memiliki belahan, ya, yang memiliki pecahan, apa? Ada pecahan sedikit, ya. Jadi kalau insyikok besar, kalau soal ini mungkin tidak terlalu besar. Yaitu tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya hu Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Kembali ke Al-Quran. La qaulun, la pasti. Harfu sama, harfu taukid. Pasti qaulun, firman. Perkataan, yaitu firman. Firman Allah. Maka Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah. Faslun, yang terpisah, yang memisahkan. Faslun itu kelas. Ya, sekolah ada kelas-kelas, ada pemisahan-pemisahan. Ada kelas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faslun, pemisahan. Tentu saja memisahkan dari hak dan ya batil. Al-Quran itu sebagai faslun, ya, pemisahan. Nanti hari kiamat dinamakan juga di An-Naba, pernah kita bahas, yaumal fasli kana miqata. Hari pemisahan. Yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang buruk akan berkumpul dengan buruk. La yastawi ashabul jannah, tadi Imam Subuh membacakan ayat itu. Tidak akan sama ashabun nar, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama penghuni neraka dan penghuni surga. Itu namanya yaumul fasli, hari pengkelasan. Tidak akan sama kelas 11 dengan kelas 12. Tidak akan sama kelas 7 dengan kelas 8. Hari dipisahkan. Ya. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulun, pasti firman. Faslun, yang memisahkan. Wama, dan bukan. Huwa, Al-Quran itu, bil hazl, sebagai hazl, sendak gurau. Hazlun, sendak gurau. Innahum, sesungguhnya hum, mereka, hum ini kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yakidun, merencanakan tipu daya. Kaida, benar-benar tipu daya. Yakidu kaida, kalau bahasa ilmu nahwiyahnya ini adalah maf'ul mutlak, ya, menguatkan fiilnya. Yakidu, mereka menipu daya. Kaidan, betul-betul penipu daya, jahatnya sekali. Kaida, ya. Wa akidu, dan aku Allah di sini, akidu, membuat tipu daya, kaida, dengan tipu daya, benar-benar tipu daya. Jadi dibalas, ya. Tadi bikin kaida, ini pun Allah membikin kaida. Famahil, maka tangguhkanlah, beri tempo, beri tangguhan, al-kafirina, kepada orang-orang kafir, amhilhum, ya, berikan mereka tempo. Diulang lagi, ya, 2 kali, berarti taukid, menegaskan. Ruwaida, sebentar. Ruwaida, sementara. Gitu. Sekalian, ada yang bisa membacakan ulang terjemahan perkataannya barangkali? Oke, kita tafsir aja ya, langsung ya. Bismillah. Oke, saya izin buka. Oh, ini tadi saya mau buka Al-Qur'annya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini ya. Kita zoom. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit sharing ilmu. Ini Al-Qur'an cetakan Madinah, ya. Saya selalu menganjurkan kalau mau beli Quran cetakan Madinah harus juga pelajari cara bacanya. Ya, karena ada beberapa cara baca yang berbeda dengan Al-Qur'an cetakan Indonesia. Bisa kita lihat, Ibu sekalian. Ustaz Faisal, saya kalau ini ada tanda kursornya enggak, tanda panahnya enggak ke sana? Ada, Ustaz. Ada ya? Ada. Oh ya, syukur Ibu. Ada ya. Baik, misalkan begini. Ya, saya tunjuk ayat 4. In kullu nafsin, pertama lihat in, nunnya tidak kasih harokat, ya. Tidak dikasih harokat. Ada nggak yang dikasih harokat ya? Nunnya. Jadi kalau nunnya tidak dikasih harokat, Bu, berarti Bapak sekalian, jemaah sekalian, nun ini dibacanya samar atau ikhfa atau ikhfa, iklab, ya, sejenis itu. Agak ditekan, agak gunnah. Ingkulu, atau juga gunnah, atau juga idgham. Nah, kalau nunnya tidak diharokat, nunnya nggak dibaca berarti.
Kemudian lihat nafsinnya, ibu sekalian, bapak sekalian, ini tanwinnya nggak rata ya, nggak rata. Harusnya tanwin kan 2 tapi rata. Atau ini nih, domahnya nggak rata, ini bukan bolak-balik. Biasanya kan domahnya satu ke bawah, satu ke atas kakinya. Tapi ini ke depan dua-duanya. Nah, kalau tandanya begini, tidak lurus. Nah, ayat 6 juga, main. Ini berarti suara nunnya ikhfa. Kalau tidak ikhfa, idgham. Kalau tidak idgham, iklab. Suara nunnya hilang pokoknya mah ya. Nah, ini nih, falyanzur. Nunnya tidak ada harokat, maka dibacanya ikhfa. Insan ikhfa ya. Ini nafsil, oh ini idgham. Nah, nunnya jadi hilang, idgham. Ini kenapa wawunya domahnya begini? Berarti ini ikhfa atau idgham atau iklab. Oh, ketemu fa. Berarti ini kalau mau di wasol, hafizum falyanzur gitu ya. Nah, ini kaidan kenapa? Oh, idgham ada wawu kalau nyambung. Ini laqaulun, kenapa domahnya depan-depan duanya begini ya? Tumpuk-tumpuk bukan ke atas satu. Berarti ini ikhfa, idgham atau iklab. Ini kebetulan menghadapi fa berarti ikhfa. Saya tunjukkan yang bukan bentuknya. Nah, ini surat Al-Ghasyiyah. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, ini lurus ini mah tanwinnya, tanwin fathahnya. Berarti kalau lurus begini apa? Izhar wajib. Ya, tasla naron hamiyah. Ya, ada nggak domah kalau tidak tulang bulak-balik? Nah, ini nggak ada ya. Nah, tapi kalau nanti domahnya ada bulak-balik, nah ini Bu. Bapak Ibu sekalian, khosyi'atun. Nah, ini domahnya kayak biasa kita lihat, satu ke atas, satu ke bawah. Berarti ini izhar. Oh iya tuh, ini ain ke depannya. Ini pasti bukan izhar. Kalau nggak ikhfa, kalau nggak iklab, pokoknya suara nun jadi hilang. Ya, amilatun. Oh, ini jadi gunnah. Suara nunnya ke nun lagi. Ya, jadi gunnah. Amilatun nasibah. Nah, ini ainin. Ini izhar. Ini izhar. Ya. Jannatin. Ini izhar. Ya. Ini kalau kayak begini berarti ini bisa jadi ikhfa, bisa jadi iklab, idgham. Ini kebetulan ikhfa. Ya, fiha laghiyatan fiha ainu jariyatun begitu ya. Ini sururum. Nah, ini idgham ya kepada mim. Begitu Ibu sekalian ya. Nah, bimusoti soitirin. Nah, berarti ini izhar. Ya, kedepannya berarti ini hurufnya pasti izhar. Soitirin, apalagi kedepannya nih jadi lupa lagi ya. Salah satunya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Hati-hati. Ada juga. Nah, ini saya tunjukkan yang ini. Bapak Ibu, di Quran cetakan Madinah, hamzah, alif hamzah. Nah, ini nih, contoh dalam ayat ini. Inna ada hamzahnya, Ibu. Bapak sekalian, kenapa? Berarti alif ini wajib dibaca. Alif ini wajib dibaca. Kalau ada hamzahnya, wajib dibaca. Ibrahim, wajib dibaca. Aflaha ada hamzahnya. Kalau tidak ada hamzahnya, nah ini bukan u. Ya, karena pernah baca ulladzi yaslan, salah. Ini harus dibacanya allazi. Ini apa? Menunjukkan hamzah ini alif ini alif wasol. Alif yang boleh tidak dibaca. Ya, maka kalau disambung di sini ashqallazi, alifnya enggak ada. Ya. Kalau alif lam gampang dibacanya, pasti al. Enggak mungkin il, enggak mungkin ul, ya. Kalau alif lam ini kan alif lam ya. Allazina. Yang jadi masalah kadang-kadang bukan alif. Nah, contoh ini. Alif di sini nih dalam kata isma rabbihi wa dzakara asma rabbihi, ini mah kebetulan ada ro, alifnya nggak dibaca ya, jangan dibaca wa dzakara usma, salah. Alif ini alif wasol, alif yang boleh tidak dibaca ya. Maka ini jangan dibaca. Kadang-kadang ini ada di depan, nah suka salah bacanya. Saya izin menyampaikan ini Bu sebentar, coba ada di surat At-Taubah. Saya buka surat At-Taubah sebentar. At-Taubah. Nah, ini dia. Nah, ini Bu. Bapak sekalian. Lah, ini dia di atas. Ya. Nah, ini. Awal ayat. Kalau di Quran cetakan Madinah begini. Orang bacanya akan begini. Unfiru, salah besar. Ini dibacanya infiru khifafan wa thiqala. Infiru. Karena ini hamzah wasol.
Ya, dari mana tahu i? Setelah sukunnya lihat. Kalau harokatnya i atau a dibaca i. Saya ulangi. Ini hamzah wasol, hamzah alif wasol, alif yang boleh tidak dibaca. Cara bacanya kalau ini namanya fi'il amr. Lihat setelah huruf yang disukun. Ini nun yang disukunnya. Kalau berharokat kasroh atau fathah, fi atau fa, maka alif ini dibaca i. Kalau setelahnya harokatnya u, fu, maka dibaca u. Begitu ya. Nanti mungkin ibu bapak sekalian kalau berkesempatan beli Quran Madinah, cara bacanya demikian. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Infiru bukan unfuru. Bukan unfiru ya. Nah, jadi kebiasaan ya. Kalau u pasti fu kesananya. Kalau i, fi, fa pasti i. Saya kembali ke surah At-Tariq yang sedang kita bahas. Ini ilmu saja. Karena suka banyak yang sengaja beli dari sana, sama Bu ya Quran Bapak Ibu sekalian, mau beli di sana, mau beli di sini, kalau Quran sama-sama. Karena ada yang punya keyakinan, ini asli nih Quran Madinah, begitu ya. Padahal semua Quran insya Allah asli. Kita kembali ke At-Tariq. Ini pengetahuan saja. Baik. Ayat 11 ini ya. Ini roj'i tadi ya. Tadi harusnya tampilkan ini ya biar terlihat pada. Nah, ini roj'i sama dengan roj'i ya yang mengembalikan. Oke, ini udah saya terjemahkan secara per kata. Itu saya coba bawa ke share materinya. Oke. Temanya ini, Bapak Ibu sekalian, Al-Qasam ala sidqil Quran, sumpah atas kebenaran Al-Quran, ayat 11 sampai 17. Ya, warisalah dan juga atas risalah yang dibawa Rasulullah. Wa tahdidul kaidin lahum, yang dan juga ancaman bagi orang-orang yang menipu daya terhadap kebenaran Al-Quran dan juga risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini, ar-raj'u itu punya makna i'adatu syai' ila makana fihi awalan, yaitu mengembalikan sesuatu kepada tempat asalnya. Diterjemahkan ini secara umum ya, mayoritas ulama terjemahkan sebagai hujan. Kenapa? Hujan itu dari langit. Kata siapa? Air dari bumi dikembalikan ke langit, naik ke langit. Siklusnya kan begitu ya. Lalu dikembalikan kepada bumi. Roja air jiwa kan artinya kembali, pulang ya. Karena hakikatnya air hujan itu berasal dari bumi, naik ke langit, lalu jatuh kembali ke bumi. Hebat sekali Al-Quran menyebutnya hujan dengan kata roja'i, ya, mengetahui bahwa Al-Quran bahwa hujan ini merupakan siklus yang berputar dari air ke dari laut, dari bumi, laut naik, menguap, awan, kemudian turun. Wal muradu bihi huna al-mator. Ini adalah maksudnya hujan, li'annahu yamudu ilal ardi minas sama. Dalam tafsir Al-Munir Az-Zuhaili. Tapi roj'i ini juga ada yang memaknai sebagai bintang atau benda-benda langit. Jadi terjemahannya wasama idzatir roj'i, langit yang memiliki benda-benda yang kembali ke tempat semula. Bumi begitu terus berputar pada porosnya, roj'u. Ya, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Zaid menyebutkan tarji'u nujumuha wa syamsuha wa qamaruha, ya, bintang-bintang, langit, bulan itu kembali kepada tempatnya, ke situ lagi, ya. Maknanya jadi banyak Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini semuanya benar. Betul ya? Hujan kembali siklusnya seperti itu, dari bumi naik ke langit, turun lagi ke bumi. Maka ini punya makna yang luas, disebutnya roja'u. Ya, kalau terjemahan ya terbatas, seringnya disebut dengan hujan. Kenapa? Karena berkaitan dengan kalimat berikutnya. Ya, nah ini, waktu di kelas 11 IPA, ketika saya minta anak-anak kelas 11 IPA, tolong
cari bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Di antaranya menemukan surat Yasin 40. Ada anak yang presentasi Yasin 40, Pak. Ya, ini ya. Nah, ini bentuk roj'u-nya langit. Bahwa langit itu wasama idzati roj'i, langit yang memiliki tempat kembali, situ lagi. Sesuai ini. Kulun fi falakin Yasin 40. Semuanya beredar pada garis edarnya. Jadi berputar terus. Kullu fi falakin yasbahun. Berikutnya ya. Saya tidak tuliskan yasbahunnya. Ya, kullu fi falakin. Bapak Ibu sekalian, lihatin ya. Ini roj'u namanya. Ini kembali-kembali, bolak-balik. Bapak Ibu ya. Seperti kalimat begini Bapak Ibu sekalian. Kasur nababan rusak. Coba baca dari kanan. Ya, kalau ada yang bisa membayangkan tulisannya, kasur nababan rusak. Baca dari sebelah kiri saya bacanya. Sekarang coba baca dari sebelah kanan. Gimana bacanya? Tetap ya, kasur nababan rusak. Tapi itu tidak punya makna yang kuatnya. Nanaonan ngabahas kasur Pak Nababan begitu ya. Tapi lihat ini ya, Sin Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kulu fi falakin. Dari kanan bacanya. Ya, setiap yang di langit beredar. Sekarang baca dari sebelah kiri. Kaf la fa iya fa la kaf. Dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, ka lam fa iya fa lam kaf. Masya Allah. Bolak-balik ini sama hurufnya. Simetris sekali. Dan ini punya makna yang luas. Kalau langit itu garis edarnya muter pada porosnya. Itu disebut roj'u. Ya, saya tunjukkan ke anak-anak. Ini, wah ya apa betul. Bolak-balik ini punya makna yang luas dan memang betul bolak-balik. Kulu fi falakin. Kaf lam fa iya fa lam kaf. Kaf lam fa iya fa lam kaf. Ya, maknanya sangat luas sekali. Ini yang disebut dengan roj'u, bahwa langit itu bolak-balik, tempat kembalinya. Dan Allah bersumpah dengan ini. Ya, untuk apa? Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, harus dipikirkan dengan mendalam. Apa di balik ini semua? Hujan, luar biasa. Pernah kita bahas tentang hujan. Bentuk titik-titiknya seperti segede itu. Kalau hujan lebih besar, hancur. Ya. Bentuknya lebih besar, mungkin hancur. Sederas-derasnya hujan, bentuknya sekecil-kecil itu. Wa nahnu nazzalu biqadar. Allah berfirman. Hujan itu diturunkan dengan kadarnya. Mau deras, gede-gede gitu aja. Bayangkan lebih besar sedikit, hancur rumah-rumah juga. Ya, dan ini juga bintang-bintang ala roj'ihi, zati roj'i, memiliki bolak-balik. Ya. Dan dalam Yasin menyebutkan kullu fi falakin, maka Yasin ini bagusnya dibacakan kepada orang yang hidup biar difikirkan isinya. Ya. Surah Yasin kan sering dibaca buat ini ya. Ini mah kata Ustaz Aceh ya. Yasin ini kasih aja sama orang hidup biar dipikirkan ayat-ayatnya, terdapat ayat-ayat kauliyah yang juga berkaitan dengan ayat-ayat kauliyah. Masya Allah. Ayat 12. Wal ardi dzatis sadaq. Dan bumi yang memiliki belahan, pecahan, ya. As-sad'u asyaqqu anin nabat, ya, yang belah dan muncul tumbuhan, wal uyun, dan apalagi kalau terbelah, kalau sudah dibelah tanah, mata air. Wa ghairuhuma, dan banyak dari hal-hal yang tersimpan dalam bumi. Ya, ada batu bara ketika digali, ada emas, ada minyak bumi. Ya, ada kata anak saya karena sering baca buku ini pengetahuan, ada magma katanya begitu ya. Setiap lihat ini tuh magma, setiap lihat gunung itu di dalamnya kalau digali ada magma ya. Selalu ya. Sodang. Dan Allah lagi bersumpah dengan bumi yang kalau di dalamnya dibelah ada hal-hal yang bermanfaat yang mengeluarkan. Di antaranya apa? Kalau tanah terbelah muncul tumbuhan. Ya, bayangkan kalau tanah tidak ada yang membelahnya begitu ya. Wah, semuanya sudah menambah. Seperti halnya es. Ya. Wah, untung tanah itu tidak seperti es. Makanya di Antartika benuanya es di mana? Di Kutub Utara Kutub Selatan ya. Yang semuanya es itu tidak bisa muncul karena apa? Tidak bisa membelah. Kalau terbelah pecah. Ya, kalau ini muncul tumbuhan.
Ini Allah menyampaikan pemikiran ini setelah mempelajari apa yang ada di langit, kemudian lari subjeknya kepada yang di bumi. Ini menuntut kita untuk tahu apa yang ada di langit, bintang, bumi, hujan, tumbuhan. Tuntutannya memahami tentang semua kejadian-kejadiannya, hakikat kejadian alam, untuk apa Allah menciptakan dan bagaimana kita memanfaatkannya. Masya Allah. Ini sumpah Allah dengan langit dan bumi. Yang sekali lagi, ini harus mengajak kita untuk berpikir mendalam, berpikir secara logis, untuk mengetahui apa hakikat dan lalu bagaimana memanfaatkannya. Itu yang poin pentingnya. Karena tugas kita khalifah memanfaatkan alam semesta ini. Apa isi sumpahnya? Nah, ini dia yang kita pernah bahas ya. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Dalam Abasa. Allah kemudian kami belahkan bumi dengan terbelah. Fa'ambatna fiha habba, dari biji kemudian tumbuhan. Wa inaba wa qadba, inab itu anggur dan sayuran. Wahda'iqa ghulba, kemudian ada taman-taman, kan indah. Jadi dari tanah itu, dari bumi yang terbelah muncul hal-hal yang bermanfaat. Tugas kita menjaganya, bagaimana memanfaatkannya. Ya, maka fikih lingkungan yang pernah digagas itu sangat perlu disampaikan. Dan ada dalam kajiannya Al-Qur'an atau dalam Islam. Fikih ekologi ya, fikir tentang alam ini. Makanya bagus tuh kita Darul Hikam ya, hari bumi digencarkan, hari bumi itu nggak apa-apalah, ini kan ya, diingatkan anak-anak untuk senantiasa peduli lingkungan. 13. Ini isi sumpahnya Bapak Ibu sekalian. Innahu laqaulun fasl. Bahwa Al-Qur'an itu firman Allah yang memisahkan, yufassilu bainal haqqi wal batil wa bainal halal wal haram. Sementara saat ini yang benar antara hak yang batil, antara kebenaran dan kebohongan itu ukurannya jadi tidak jelas. Ukurannya jadi remang-remang. Ada yang benar dan salah, jadi ada yang salah kita buat jadi nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai begitu. Ukuran kebenaran diukur dari seberapa banyaknya followernya, kan sudah jadi salah. Ya. Sudah jadi ukuran yang tidak tepat. Bagi kita seorang muslim, isi sumpah Allah setelah bersumpah dengan alam semesta ini, langit dan bumi, apa yang menjadi pemisah, pengukur benar dan batil, benar dan salah, hak dan batil, halal dan haram adalah firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Maka pedoman kita Al-Qur'an saja. Kembalikan kepada Al-Qur'an. Kalau sudah batil, tinggalkan. Oh ini salah, nggak apa-apa demi konten. Nah ini jadi salah ya, demi konten jadi tidak apa-apa. Udah tidak bisa toleransi kalau ini berkaitan dengan hak dan batil. Ya, Al-Qur'an sebagai pemisah. Untuk itu jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak meyakini Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini turunkan sebagai pedoman yang mesti dijadikan aturan hidup kita. Ya, manual book. Manual guide ya, guide book begitu ya, manual book, buku ya manual book ya, guide book itu. Semuanya diberikan alat-alat itu teknologi ya, pasti ada manual booknya, ada guide booknya. Ya, kita pun ada guide-nya. Kenapa? Karena saya yakin kita semua baru tinggal di bumi ini, baru merasakan dunia ini. Ada yang pernah 2 kali tinggal di dunia sebelumnya, sebelum kehidupan ini kan belum pernah. Ini baru pertama kali. Ya, kalau kita beli HP sudah tidak perlu lihat lagi guidebooknya. Kenapa? Sudah sering pegang HP. Ya kan? Kalau ada ternyata berbeda sih, ada fitur-fitur yang lain, ada perubahan, kita baca lagi karena baru lagi kan begitu. Nah, sementara hidup kita ini hidup yang pertama kali, maka butuh guide, pedoman. Maka jelas-jelas Al-Qur'an itu sebagai faslun, pemisah bainal haq wal batil wa bainal halal wal haram. Ya. Ayat 14 masih isi sumpahnya Bapak Ibu sekalian. Wa ma huwa bil hazl, hati-hati bahwa hal hazl itu bil la'ab wal batil fa innahu jadun kullah, bahwa hazl itu permainan, sesuatu yang sia-sia. Bukan. Al-Qur'an itu bukan hal itu. Al-Qur'an itu seluruhnya isinya serius. Punten Bu ya tadi Bapak sekalian, kullu fi falakin itu serius Bu ya. Allah itu serius begini ya.
Kalau kasur nababan rusak mah heureuy bolak-balik. Ya. Kalau waktu saya kecil, coba sugus dibalikin apa namanya? Sugusnya sugus balikin naon kan suka bercanda begitu. Sugus nggak bisa jawab. Tapi itu apa? Bercanda. Kalau sop dibalikin, pos salah bahe kan begitu. Suka bercanda begitu kan? Kalau main bolak-balik begitu. Tapi Al-Quran kullu fi falakin itu bukan main-main, Bapak sekalian. Keseriusan, kesungguhan. Buktinya siklus pergerakan benda-benda langit semua berputar pada porosnya. Maka itu bukan main-main. Bahwa Al-Quran itu dikaji dari segi apapun, sebuah keseriusan, sebuah kesungguhan, sebuah ilmu, sebuah pedoman bagi hidup kita. Maka jangan sampai kita menganggap Al-Quran sebagai mainan, tapi sebagai mutlak yang benar, yang menjamin memberikan bimbingan ke arah kebahagiaan, yang menjamin memberikan keberuntungan yang abadi, baik di dunia dan di akhirat. Bukan hanya untuk akhirat. Di dunia dan akhirat. Ya, bukan untuk senda gurau, bukan untuk main-main. Maka hati-hati jangan bermain dengan Al-Quran. Ya, jangan dijadikan Quran sebagai permainan begitu ya, sebagai candaan. Serius. Ya. Sugus dibalikin, sugus. Salah. Sop dibalikin, pos. Salah. Bahe kan begitu ya kalau bercanda waktu kecil. Saya itu Bu ya, Bapak Ibu sekalian mungkin lain lagi. Nah ini ada riwayat Ali, ya, riwayat dari Imam dari Ali karamahullahu wajhah, riwayat Tirmidzi ad-Darimi. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Qultu, aku bertanya, Ali bertanya, famal makhraj, apa solusinya minha ya Rasulullah, dari hal itu ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, kitabullah tabaraka wa ta'ala, solusinya adalah kitab Allah. Fitnah-fitnah yang terjadi pada masa-masa nanti ketika banyak fitnah, solusinya apa? Kitabullah. Maka kita kembali pada kitab Allah. Fihi nabaun min qablikum. Di dalamnya ada berita tentang orang-orang sebelum kalian. Ya. Orang hebat itu orang yang bisa melihat melampaui masa. Ya, dan the best teacher is experience, ya, pengalaman, dan bukan hanya pengalaman dirinya, pengalaman siapapun dia ambil. Nah, ini Al-Qur'an. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang buruk kita ulangi. Tapi kuatkan pengalaman-pengalaman baik ini. Dari apa ini? Sirah ini. Kisah ini. Di Al-Quran banyak menyampaikan kisah-kisah. Wa khobarun ma ba'dukum. Dan juga berita apa yang setelah kalian. Nah ini kan yang saya sampaikan. Orang hebat itu orang yang bisa melihat, yang melampaui masa, bukan mikir saat ini. Tapi itu, makanya bikin renstra, bikin rencana, gitu kan. Karena itu yang terbaik. Wa hukmun ma bainakum, dan menjadi hukum di antara kalian. Faslu laisal bil hazal, dia adalah pemisah bukan main-main. Faman tarakahu min jabar, siapa yang meninggalkannya dengan sungguh-sungguh, qasamahullah, Allah memberikan azabnya. Wa man ibtaghala huda fi ghairillahi adallahullah, siapa yang mencari petunjuk selain Al-Qur'an, Allah sesatkan itu. Wa hablullah, dia adalah tali Allah, pegangan bagi Allah, al-matin yang kuat, wa nuruhul mubin, dan cahaya yang jelas. Wa zikrul hakim, dan pengingat yang bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim, Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Ini kata Ali. Ya. Wah, masih panjang ya. Ada kesimpulannya ayat ini nih. Ini hadisnya. Surat Al-Jin ayat 2. Kata jin saja, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Kami mendengarkan Quran ajaba sekali, ajib sekali, luar biasa sekali, ajaib sekali. Penuh dengan keluar biasaan. Dan luar biasanya bukan main-main. Luar biasanya adalah pemisah antara hak dan batil. Yang paling penting, yahdi ila rusydi, menjadi petunjuk kepada kebenaran. Rusydi. Ya. Rusdi. Dan ujung-ujungnya siratim mustaqim. Ya. Ini kan. Oh ini terjemahannya ini. Ya, akan ada fitnah. Solusinya apa? Kembali kepada Al-Quran. Umat terdahulu, informasi umat setelah kalian, hukum dengan adil, keberkahan tidak akan sesat, dan ini ya. Dan sampai sekarang tidak akan pernah selesai membahas tentang Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran sebagai wasit kalau di sini, sebagai pemisah, ya, penentu, gitu. Wasit menentukan benaran salah, ya. Hingga saat ini tidak ada keliruan dalam Al-Quran, itu jelas sekali. Al-Quran juga sangat penting dengan pengetahuan. Al-Quran bukan buku pengetahuan, tapi Al-Quran juga banyak tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran is not science, dari S-C-I-E-N-C-E, tapi Al-Quran is science, S-I-G-N, sebagai tanda ayat-ayat Allah.
Bahkan banyak ide yang dikembangkan dari pesan penuh Al-Quran. Quranic parenting, Quranic law of attraction, sains dalam Al-Quran, pengobatan Al-Quran, dan sebagainya. Dari Al-Quran, ide-idenya. Ya, banyak sekali, luar biasa. Maka ingin hidup terarah, jauh dari tersesat, maka pegang teguh Al-Quran. Ini ada Bu ya, Quranic parenting ada bukunya, Quranic law of attraction ada bukunya. Sains dalam Al-Quran itu sampai berapa jilid ada bukunya. Pengobatan Al-Quran ada Jadul Akbar yang menginikan. Ya. Siapa yang berkata dengan Al-Quran benar, siapa yang mengamalkan mendapatkan keuntungan, siapa yang menetapkan hukum adil, siapa yang mengajak berseru kepada Al-Quran ditunjukkan jalan yang benar. Ini pegangan kita, bahwa ajak semua kita ke Al-Quran. Belajar apapun itu, ajak semua ke Al-Quran. Tapi ini jangan imaah, karena Quran harus jadi prinsip. Rasul bertanya, apa itu imaah? Rasul, sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu imaah? Kata Rasulullah, orang baik baru ikut baik. Orang berbuat jelek, ikut juga berbuat jelek. Ini tidak punya prinsip. Prinsip kita berpegang teguh pada Al-Quran. Jangan imaah. Ya, Ainus Hanis atau Arwih, udah belum waktunya Uih. Atau Uih, nah suka gitu ya, kita namanya. Tapi rumah osok gitu. Waduh, punten ya. Ya, harus punya prinsip. Ya, harus punya prinsip. Jangan imaah. Mohon maaf. Ayat 15. Innahum yakiduna kaida. Mereka itu, ada orang kafir, orang musyrik, membuat tipu daya. Ya. Membuat tipu daya, mencari agar tidak yakin dengan Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan agar orang mukmin terkecoh atau menyalahkan tafsirnya. Dan sampai sekarang masih banyak upaya-upaya itu gitu. Ya. Yudabbiruna wa ya'maluna al-makayid. Mereka mentadaburi, mereka belajar Al-Quran, tapi untuk mengecoh umat Islam. Supaya itfa'i nuril Islam. Supaya cahaya Islam yang ada dalam Al-Quran padam. Ya, banyak, maka hati-hati. Maka hati-hati sekali. Makanya, ta'alumul Quran biduni syekh, ta'alumu syayatin. Siapa yang belajar Al-Quran tanpa ada guru, maka dia belajar kepada setan. Maka hati-hati. Kadang-kadang ada pesan-pesan tafsir yang tidak sesuai untuk hanya mengecoh. Dan ini pun yang dilakukan orang-orang musyrik pada waktu itu. Mengatakan Rasul sebagai orang gila, asatirul awalin, ini perkataan orang terdahulu, ya, perkataan sihir, begitu. Ini yakidu kaidahnya orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Ya, kemudian dikukuhkan, bukan, ya, bukan. Yang menipu daya itu adalah mereka. Maka balasannya kata Allah, akidu kaidah. Ya. Bukan berarti Allah suka menipu, bukan, karena Allah tidak ada urusan. Tidak menjadikan Allah hina ketika orang-orang musyrik menipu daya. Tidak menjadikan Quran itu rendah ketika orang ditipu daya, menipu daya. Ya, tapi ini sebagai bentuk balasan yang akan sampai dapat. Al jazaul amal, gitu. Ya, balasan yang jazaul amal sama. Ya, maka yang dimaksud akidu kaidah, mereka akan mendapatkan balasan yang sama. Itu apa? Istidraj, pembiaran. Ya, jadi asa diberikan waktu, enggak apa-apa nih, aman, padahal itu tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tipu dayanya ini itu diantaranya. Terakhir, sekalian. Nah ini Al-Anfal ya, idzam kurbikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap, untuk memenjarakan, untuk membunuh, untuk mengusir. Maka kata Allah, wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Allah yang lebih hebat makarnya sehingga menggagalkan tipu daya mereka. Ya. Maka tugas kita ini famahil kafirina. Antepkeun, Bu, Pak. Tangguhkan saja, biarkan mereka. Yang kita bisa balas. Dengan kebenaran, yang tidak bisa, tangguhkan saja. Tidak perlu dibalas dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Begitu. Rasul menugihkan, udah, tangguhkan mereka. Anzirhim, biarkan mereka. Berikan waktu mereka. Jangan falat tashtagil bil intiqam minhum. Jangan buru-buru ingin membalas mereka dengan kebinasaan. Ya, amhilhum, biarkan mereka. Istidraj ya. Ruwaida, meskipun sejenak. Ruwaida itu yasiron, qalilan, qoriban, sebentar. Ya. Nah, ruwaida itu disebutnya roda yarudu. Ruwaida itu punya arti ruwaida itu bentuk taskir dari kata roda yarudu.
Ya, tasgir itu apa, Bu? Mengecilkan, Bapak. Ya, mengecilkan. Tasgir itu contoh abdun, hamba besar. Hamba kecilnya ubaid. Nah, ruwaid, ubaid. Ukurannya wazannya fuail. Ya, raud itu sudah sebentar artinya. Ya, udah perlahan raud itu. Dikecil lagi ruwaida. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris pakai let gitu ya. Book besar. Kalau book kecil booklet gitu. Star besar. Kalau bintang kecil starlet gitu ya. Ya. Kalau lambat terus ya, lambat terus lelet nah gitu ya. Enggak itu bukan bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Punten. Raud itu perlahan. Ditasgir lagi ke Allah, ruwaida. Kebayang ya, semakin sebentar. Nah, asal katanya rodat rihu taruda, yaitu idza taharrokat harokatan dhaifah. Akar katanya meniupkan angin dengan perlahan. Raud itu meniup angin, spoi-spoi. Jadi bergerak dengan dhaifah, dengan lembut, dengan lemah. Ya, angin itu kan spoi-spoi begitu ya. Enak, gelebuk aja jatuh. Tertidur begitu ya. Nah, udah raud ditasgir lagi ruwaida. Jadi sebentar penangguhan mereka, sementara yang ujung-ujungnya akan mendapatkan siksa. Wa numatti'uhum qalilan tsumma nadtarruhum ila adzabin ghalidz. Luqman 24. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, qalil. Kami paksa mereka masuk azab yang besar. Itu ya selesai ya. Ayat 17 kan ya. Nah, itu Bapak sekalian yang kita bahas hari ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Faisal. Ya, alhamdulillah hatur nuhun sarisan atas materinya, masya Allah. Lanjutan tentang surat At-Tariq. Ini sesi terakhir ya, Ustaz ya. Betul. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan surat selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Namun di pagi hari ini silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya bisa drop di kolom chat ataupun bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Ya. Mangga Bapak Ibu mau nanya apa gitu ya, penasaran sama apa gitu, atau dari penjelasan Atau menambahkan, Pak Faisal. menambahkan, oke. Alhamdulillah. Ada hal yang walaupun kecil gitu, apa gitu mau ditanyain, penasaran tapi belum jelas gitu, Ustaz. Nah, silahkan untuk bisa ditanyakan. Ada, mangga Bapak Ibu. Ya, tadi ini ya tentang At-Tariq. Jadi refleksinya bolak-balik Ustaz Faisal ya. Ke alam semesta, ke langit, balik lagi tentang kehidupan manusia apa? Khuliqum mimma khuliq, bagaimana penciptaan manusia. Balik lagi ke langit, ke bumi. Ditadaburi, ujung-ujungnya kembali lagi. Ini Al-Qur'an nih pendoban kita. Jadi bolak-balik, tetapi ini sebetulnya membawa kepada penekanan. Al-Quran benar membawa penekanan. Yuk kita harus sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak punya daya kekuatan. Ujung-ujungnya mengingatkan itu. Refleksinya ujungnya mengingatkan itu. Ya. Balik terus. Luar biasa surat At-Tariq ini. Karena Tariq artinya Tariq itu yang menggedor ya. Nah, pernah dibahas. Tariq itu menggedor. Jadi dan ayat ini saya pikir gedor-gedor ya, bolak-balik langit. Manusia dari apa? Bagaimana kamu hidup? Bagaimana terjadinya? Ke bawah lagi. Langit lagi, gedor lagi. Quran, lihatin Quran benar. Jadi betul-betul menggedor begitu ya. Betul-betul Tariq mengetuk dengan keras ya. At-Tariq punya makna yang seperti itu dalam ayat-ayat ini. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin ya buat nanya diskusi, mungkin saya mau bertanya Sarisan. Oke. Tentang langit mungkin ini kan At-Tariq bahas langit ya Ustaz ya. Sama seperti Al-Buruj gitu ya. Nah, izin bertanya, sebenarnya pada zaman Nabi SAW, zaman jahiliyahnya gitu ya, sebenarnya bagaimana sih orang-orang kafir Quraisy dulu itu melihat dan memaknai langit gitu ya. Lalu bagaimana perubahannya ketika Islam datang gitu ya?
apakah ada kesyirikan gitu. Jadi kan kalau dulu mungkin kalau tanpa ada ilmunya jadi bisa banyak tafsir ya terhadap langit itu. Ada bintang, ada apa seperti itu. Lalu bagaimana setelah Islam datang, Ustaz? Insyaallah. Ya, syukran Ustaz Faisal. Ya, betul. Banyak selalu di beberapa pembahasan sebelum-sebelumnya ayat-ayat mengaitkan langit, mengaitkan bumi begitu ya. Mengaitkan alam semesta ini. Karena memang ini menjadi bahan tafakur yang paling kuat ya. Di antara hal-hal yang belum dijangkau oleh manusia, kemudian disampaikan terlebih dahulu, ini menjadi bahan tafakuran yang kuat begitu. Biasanya orang-orang yang pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu suka menyendiri, ya seperti halnya Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, hanya untuk mendapatkan hikmah, ya menyendiri sambil membawa gembalaan begitu ya, sampai malam kan, karena terus bermalam di sana. Dan di langit-langit di daerah gurun pasir kan bersih-bersih, bintang itu makin terlihat terus bersinar. Kalau di kita mungkin sering mendung karena sering hujan, musim hujan ya. Kadang-kadang bintang-bintang tertutup oleh awan, tidak terlihat. Kalau di sana, kalau malamnya bersih, tidak ada awan misalkan, kan terlihat. Jadi berbahan kontemplasi itu betul-betul luas begitu. Nah, sehingga banyak yang menjadikan bahan kontemplasi ini. Iya, ada kalanya mereka yang tidak ada panduan, tanpa ada Al-Quran sebelumnya, menjadikan kesyirikan. Ya, menjadikan kesyirikan. Kalau ada bintang ini maka harus begini. Itu tuh ada sejak zaman jahiliyah. Menjadikan kesyirikan kalau harus ternyata lihat bintang dulu, nah, baru ada apa begitu. Itu makanya ada hadis hati-hati dengan ahli nujum kan begitu. Nah, jangan percaya dengan ahli nujum. Siapa yang percaya maka sholat tidak akan terima 40 hari. Kenapa? Karena mereka juga melihat itu sebagai suatu kontemplasi yang kemudian mengarah kepada keyakinan atau hikmah apa begitu yang kemudian itu salah, ya, menjadi sumber kesyirikan. Maka ini kemudian Allah mengajak kita di surat-surat yang kita bahas, ya, Al-Buruj kemarin ya, kemudian sekarang At-Thariq berkaitan dengan langit lagi, dengan bintang-bintang yang ada, untuk mengarahkan kontemplasinya ke sini. Kontemplasinya, merenunginya, tafakurnya, tadaburnya harus menghasilkan takut kepada Allah, harus menghasilkan takwa kepada Allah. Maka tuntunan-tuntunan ini yang kemudian harus kita ambil. Makanya bagus sekali kalau semua pelajaran begitu ya, sebetulnya sangat terkait dengan apa? Di Islam itu sangat luas, pelajaran dalam Al-Qur'an itu sangat luas maksudnya. Maka bagus sekali ya, dulu awal-awal kan kita pernah berkumpul di guru-guru itu internalisasi ayat Al-Qur'an dalam pelajaran. Ya, ke sana maksudnya betul. Bahwa dalam Al-Quran ini ada. Saya jadi ingat waktu sama di kelas 11 IPA, Pak, saya masuk ada gambar, itu guru biologinya bagus sekali, digambar itu susunan sel yang bagus ya, ada sel, katanya itu sel hewan, sel tumbuhan kata si anaknya. Kemudian ada nukleotida, ini ya anti sel. Ya, saya jadi ingat bukunya Dr. Tauhid Azhar kan. Saya bahas sedikit, bagus sekali kan? Dikaitkan ke sana. Bahwa dalam sel itu ada DNA, dan DNA itu ada 5, ada guanin. Nah, saya nanya ke anak karena lupa lagi istilahnya, ada 5, coba apa sebutkan? Nah, guanin, sitosin, timin, apalagi urasil, ada 5 pokoknya mah susunannya itu dari protein. Nah, itu saya kaitkan di buku itu, bukan Dr. Tauhid Azhar dikaitkan ada 5 susunan DNA yang itu menjadi susunan yang begitu teratur, begitu baik, begitu sekaligus begitu rumit. Ya, menyimpan pesan-pesan. Dan tahu nggak sholat ada berapa? Nah, dikaitkan ke sholat. Sholat itu ada 5, kan? Kayak nyambung begitu. Dr. Tauhid Azhar sampai menyebutkan, dan sholat itu ada 5. Maka sikap malas, ogah-ogahan akan berdampak pada penurunan ritme biologi sampai dengan tingkatan sel dan DNA. Jadi kalau sholatnya kalian jadi nyambung ke situ ya. Bayangkan kan itu mungkin lebih kuat begitu kontemplasinya, ya, ke langit, ke dalam diri kita, dan At-Thariq mengetuk itu. Kalau sholatnya malas-malasan atau bahkan berani tidak sholat, berarti akan merusak sampai tingkat DNA yang tadinya ada 5 kandungan dalam DNA, hilang 1 misalkan, timinnya lah, guanesinnya lah hilang misalkan ya,
urasilnya atau apa hilang, yang terjadi apa? Akan mengganggu metabolisme, ritmenya. Ya, saya gambarkan seperti roda dalam sepeda. Kan sholat itu sebetulnya berkaitan dengan jiwa, ruh begitu ya. Tanha anil fahsya'i wal munkar itu ruhnya. Kalau sholatnya belum bisa mendapatkan ruh itu, bisa jadi sholatnya sholat, maksiat masih jalan. Maka sholat itu gambarnya seperti angin dalam ban. Kan? Roda ada bannya. Dan ban itu butuh angin. Aduh, angin nggak kelihatan ya. Tapi tekanannya dibutuhkan. Kalau kalau ban tidak ada angin, kempes. Bisa jalan nggak Bapak Ibu? Rodanya. Bisa jalan nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau nanya anak-anak, bisa jalan nggak roda nggak ada angin? Nggak bisa. Bisa, tapi berat. Berat. Ngabosehnya itu berat gitu. Bayangin kalian harus berat menjalani hidup ini gara-gara tidak ada angin, gara-gara kalian melalaikan sholat. Ya, itu bagus sekali, ada bukunya Dr. Tauhid Nur Azhar, dulu juga suka pernah mengisi di kajian-kajian di Darul Hikam, Dr. Tauhid ini, dan ya, salut sekali, kontemplasinya selalu dikaitkan, jadi ada hikmah dari setiap perintah larangan yang Allah sampaikan. Bab DNA saja sampai dijelaskan seperti itu begitu ya. Jadi kalau kalian sholatnya bolong-bolong, kempes itu ban, maka berat mengayuhnya. Ya kan? Sepeda itu kan rodanya 2. Kalau mau terus tetap berjalan, harus maju terus. Kalau berhenti, yang terjadi apa? Jatuh. Nah, kalau kalian nggak sholat-sholat, karena berat mengayuhnya, sepedanya berhenti, hidup kalian jatuh. Ya, itu gambaran bahwa awwalu ma yuhasabu dalam hadisnya. Sholat itu yang paling pertama dihisab. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalannya. Sholatnya buruk, jatuh. Nah, maka jaga sholatnya. Nah, itu kan kontemplasi-kontemplasi yang diarahkan dalam sholat at-Thariq ini. Penciptaan makhluk, penciptaan manusia, ya, dari mulai langit, ya, keteraturan yang terjadi. Kontemplasinya apa? Harus makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman jahiliyah tidak sampai itu karena tidak ada panduan Al-Qur'an. Yang terjadi apa? Muncul ahli nujum yang kemudian kemusyrikan yang muncul. Jadi begitu Ustaz Faisal. Arahan tafakur, tadabbur dari ayat-ayat Allah ini. Masya Allah, hatur nuhun Ustaz. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Yang pertama, Ustaz, bagaimana untuk menjawab pertanyaan tentang bumi itu sebenarnya bulat atau datar Ustaz dalam pandangan Islam? Jika ada siswa yang bertanya. Hatur nuhun. Persis itu ketika saya menjelaskan itu DNA, ada yang bertanya sama itu di kelas IPA itu. Ya, sekali lagi, Al-Quran itu bukan buku sains, SCINCE gitu ya, sains. Bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi buku sains, SIGN, begitu kata Dr. Zakir Naik. Jadi tanda-tanda kebenaran-kebenaran, ayat-ayat, ya. Dan alam ini juga ayat-ayat kauniyah. Maka tidak bisa menjadikan Quran diarahkan terus membenarkan keilmuan begitu. Maksudnya menjadi dasar begitu ya. Sok kaji dulu, teliti dulu. Sok teliti di alam ini, ya. Kemudian menemukan kesimpulan, sok teliti Al-Quran. Oh, sesuai, ya. Itu. Jadi bukannya dasar. Karena kedua-duanya kalau kita lihat yang menyatakan bumi datar pakai dari Al-Quran. Yang menyatakan bumi bulat pakai dari Al-Quran. Maka jawaban kita ke anak-anak, tidak penting kita memilih mana bumi itu bulat, bumi itu datar. Kalian yakini sesuai dengan ilmu sampai kalian, misalkan ya, bumi itu bulat, ya sudah cukup. Yang terpenting, apa tugas kita? Tetap takwa kepada Allah. Kalau bumi bulat, apakah mempengaruhi sholat kita? Tetap saja sholat kita di sini dan tidak akan jadi masalah. Bumi datar tidak jadi masalah. Itu kan Syekh Utsaimin akhirnya menunjukkan begitu. Karena kalau dibulak-balik itu ayatnya jadi bisa. Maknanya jadi bisa. Meskipun dijawab itu bukan maknanya datar tapi terhampar kan begitu kan? Firoshan bukan berarti datar, tapi juga punya makna yang itu. Jadi tidak akan selesai. Jadi kalau ada ini itu bukan tidak penting. Itu bukan hal yang paling utama, yang terpenting. Kamu bisa sholat dengan bisa berdiri, bisa berjalan, tapi tidak terjatuh. Bayangkan. Bagaimana itu? Karena ada proses yang disebut dengan gravitasi, dan itu kekuasaan Allah.
mau bumi itu bulat atau datar. Karena kedua-duanya susah untuk dipastikan. Ya. Kecuali kamu nanti bisa ke langit, ya, melihat bumi itu bulat, udah yakini saja. Tidak perlu menjadikan hal-hal yang berefek begitu ya. Karena sholat kita tetap begitu ya. Terus ada yang menyatakan ya kalau bumi datar berarti ada ujungnya ya. Berarti kalau kita menggali ke bawah, membelah, berarti ada dunia lain masuknya begitu kan. Ya Allah alam. Dan kita juga ngapain? Ya, ada yang berjalan terus ke ujung? Kan tidak, udah aja kita mau jalan sampai sini. Artinya efeknya secara ketakwaan kita kepada Allah tidak begitu berefek. Makanya ya sudah saja, tidak perlu ditentukan mana yang benar, bulat atau datar, karena kedua-duanya juga dibalik-balikan, pakai dalil yang sama, ayat yang sama. Firoshan itu datar, kata yang bulat, firoshan itu bukan datar, tapi bagaimana bumi yang bulat ini terhampar dan nyaman untuk ditempati. Wah, kan selesai. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Atau yang lain mungkin bisa ada yang bantu jawab. Karena bagi saya itu bukan hal yang terlalu penting untuk diperdebatkan. Ya silakan kalau ada nanti meyakini, tapi arahkan dengan apa yang Ibu yakini ya, sampaikan aja. Saya percaya menyampaikan kalau Bapak meyakini bumi itu bulat. Ya, udah saja segitu. Ya, apa implikasinya? Enggak, mau tafakur lagi aja, tadabbur lagi aja. Ya, bumi bulat tapi kok nggak jatuh? Wah, bumi bulat tapi ya tafakur lagi. Ya, bagi yang bumi datar, silakan tafakur lagi. Ujung-ujungnya harus apa? Harus menjadikan kita takwa kepada Allah. Arahkan situ aja ujung-ujungnya. Yang penting menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, ulama itu orang yang mempelajari itu ujung-ujungnya harus takut kepada Allah. Wallahualam bishawab. Begitu Ustaz Faizal. Ini enggak selesai sebetulnya. Iya. Oke, Bapak Ibu silakan jika ada yang mau menanggapi ya, atau silakan. Bisa raise hand atau langsung open mic ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Rame ya, ini masuk direct message. Oh gitu ya. Iya, selanjutnya Bismillah Ustadz tentang zodiak, betul sekali masih marak sekarang tentang zodiak tersebut, konten-kontennya ada di sosial media. Bagaimana kita untuk mengarahkan siswa jika memang sudah percaya sekali terhadap zodiak seperti itu? Atau nuhun Ustaz. Ya. Pertama disampaikan dalilnya bahwa itu syirik. Ya, percaya ahli nujum ya diantaranya bentuknya zodiak adalah bentuk kesyirikan yang harus dijauhi, dan dosa yang tidak akan diampuni adalah syirik. Percaya bahwa kita ditentukan ada penentuan bahwa hari ini Anda akan bahagia begitu ya. Hari ini akan malas begitu ya. Akan celaka, udah malas-malasan aja, itu akan menyebabkan jatuhnya kepada syirik dan dosanya tidak akan diampuni. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kedua, bahwa tugas kita apa? Ikhtiar. Tugas kita ikhtiar. Dan Allah selalu tidak pernah menyampaikan hasilnya, tidak pernah mementingkan hasilnya seperti apa. Ya. Allah meminta kita untuk berikhtiar saja. Makanya ada hadis la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak akan memasukkan seseorang ke surga dengan amalnya. Amal saja tidak menyebabkan masuk surga. Maknanya bukan berarti tidak beramal. Ya, bukan tidak beramal, karena berikutnya kata Rasulullah yang menjadikan seorang masuk surga itu apa? Rahmat. Nah, tugas kita apa? Mencapai rahmat itu. Ya, maka berikhtiar saja. Ya, khawatirnya kan begitu. Bayangkan kalau ternyata ini bahayanya. Kalau ternyata dalam ramalannya itu hari ini jangan keluar karena hari ini hari sial misalkan kan. Jadi tidak ke masjid. Dosa biasanya ke masjid, tidak ke masjid. Biasanya menuntut ilmu, belajar ke sekolah, jadi tidak sekolah. Kenapa? Menganggap sial. Yang terjadi apa? Itu keinginan setan supaya kita tidak berbuat baik. Tugas kita lakukan yang terbaik. Ya, kalau ramalan-ramalan yang sifatnya betul-betul karena keilmuan, kan? Contoh, kalau motor ini remnya blong, bisa celaka. Ya kan begitu. Nah, ini ada nyata, bukan ramalan. Maka betulin ikhtiar kita, gitu ya. Maka betulin. Bayangkan kiamat saja Allah rahasiakan. Padahal kalau dikasih tahu kan jangan pengen kiamat, kematian kita saja Allah rahasiakan.
Enaknya mah kalau kita milih kita tahu kapan meninggal, Bu ya, Pak ya. Mendingan tahu gitu kapan meninggal ya kalau kita milih. Biar apa? Biar siap-siap, biar taubat ya kan. Kita mikirnya begitu. Kalau kita tahu kita bakal siap-siap, kita bakal taubat. Mungkin di lain pihak ada yang berpikir, kalau saya tahu kapan saya meninggal, mungkin ada orang yang hura-hura hidupnya. Wah, udah aja berbuat jahat hidupnya. Aduh, akan berantakan. Ya, akan berantakan. Sama yang tahu kecelakaan itu kapan, ini itu akan berantakan nantinya. Siklus kehidupan ini akan berantakan. Kalau saya tahu hari ini akan celaka, pasti, wah saya nggak akan ke pasar lah. Semuanya baca. Bahwa itu ternyata penjual semua, nggak dagang, berantakan siklus kehidupan ini. Kalau orang tahu kapan celaka, kalau orang tahu kapan berantakan. Siklus ini berantakan. Makanya hal-hal hasil itu kecelakaan, kebahagiaan, rizki begitu ya. Sengaja Allah rahasiakan. Karena tugas kita apa? Berikhtiar. Ya, nggak usah. Kalau dari ilmunya mah bannya remnya belum, betulin karena memang betul secara pengalaman remnya belum, nanti tidak bisa mengerem mendadak ya bisa celaka. Itu bukan ramalan, ada dasarnya. Hujan ada ilmunya, maka payung ikhtiarnya kan begitu. Nah kalau yang tahu celaka ini, kalau iya betul mereka pada tahu dan semuanya percaya, bayangkan berarti yang Scorpio nggak pada dagang. Ternyata yang Scorpio tuh semuanya jualan nasi begitu ya, nggak ada jualan beras, nggak ada beras, berantakan siklus kehidupan ini. Maka betul Allah sudah sangat tepat merahasiakan kapan kiamat, merahasiakan kapan kematian. Pasti ada kiamat, pasti ada kematian, pasti merahasiakan kapan celaka, merahasiakan kapan dia akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Bayangkan kalau orang tahu udah sukses duluan, ya saya akan berhasil yang kesini. Ya udah ini kan diberantakan siklus kehidupan ini. Maka sekali lagi, syirik itu dosa besar, tidak akan diampuni. Kedua, Allah memberikan hikmah yang luar biasa ketika kita tidak mengetahui, tapi tugas kita apa? Berusaha, berikhtiar. Kecuali kalau ada ilmunya, ya, ada ilmu yang berdasarkan logis, berdasarkan ilmu pengetahuan rasional, maka itu yang kita ambil. Ya, kalau berdasarkan ilmu astronomi al-zodiak, astrologi, nujum itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Barakallah. Terus Ustaz, jelas ya berarti ya bisa jadi itu teh karangan manusia ya. Sudah betul. Nah, tambah betul. Kita pasti itu karangan manusia. Iseng-iseng kita bikinnya. Ya. Kita percaya kepada keisengan ya. Aduh. Al-Quran saja yang bukan iseng kita berat mempercayainya. Ini ada orang iseng. Kita percaya begitu saja. Ya perlu mendatangkan orang yang ini mantan penulis zodiak di majalah-majalah baheula gini Ustaz. Ya. Yang bisa testimoni bagaimana proses Anda menulis zodiak ini Sagittarius dan lain-lain gitu ya. Oh ya, saya mencari inspirasi di pagi hari terus saya menulisnya. Karangan ya, kita perlu mendatangkan. Oke, ini ada selanjutnya ada dari Bu Retsa. Assalamualaikum, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah termasuk syirik juga kalau bertanya ke orang berilmu, seperti nanya hari yang baik buat memulai usaha, hari yang baik untuk menikah, dan lain-lain. Ada perhitungannya kan, Ustaz? Oh, ini hitung-hitungannya ini aljabar gitu. Enggak ya? Hitung-hitungan menikah, hari menikah. Dan kalau syirik, bagaimana cara yang baik mengingatkan orang tua agar tidak demikian? Sampai mengundurkan hari pernikahannya karena katanya sial dan bakal bercerai. Wallah. Ini gimana nih saat? Nah, analisanya silakan. Aduh, sampai mengundurkan menikah begitu ya. Sebentar, saya matiin. Cek. Halo, Ustaz Faisal? Aman, Tat, silakan. Ada ya? Oke, maaf. Halo, Ustaz. Nge-freeze Ustadz Risannya kan. Iya, kita tunggu ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekedar. Risannya sedang berusaha masuk. Nah, udah, Tat? Halo? Cek, sudah.
Siapa? Mangga Sudah ada, Ustaz. Ustaz Faisal? Dah. Ya, syukran. Ya. Ini tatayur dalam bahasa hadisnya itu. Tatayur haram. Sama, syirik. Mohon maaf nih kalau agak terputus, saya tidak stabil. Saya coba matikan. Ya, sekali lagi, ini tatayur, ini syirik. Tidak boleh menganggap sial hari tertentu, menganggap baik hari tertentu, bulan tertentu, waktu tertentu, ini tidak boleh. Ya, tatayur. Dan hukumnya juga syirik, haram kita amalkan. Ya, kecuali ya ini orang-orang berilmunya tuh saya patut pertanyakan ya, karena ada juga orang yang bertanya kepada orang pintar begitu tak ya, dan tidak cukup ya, karena kata orang pintar jadi kesannya orang pintar jadi jelek ya, padahal pintar itu bagus sekali. Makanya mungkin tidak cukup orang pintar, orang berilmu, harus kita tanyakan kepada orang soleh. Makanya dalam Al-Quran, in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikri. Nah, tanyakan kepada ahli zikir. Zikir itu yang belajar, betul-betul mengingat Allah. Kata zikir disebutkan dalam ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Nah, begitu, ya kan? Fi khalqis samawati wal ard subhanaka ma khalaqta hadza batila. Jadi ahli zikir ini orang pintar dan sekaligus soleh. Ya, orang berilmu dan sekaligus soleh. Akidahnya lurus. Ya, maka ini orang berilmu seperti apa? Kalau ternyata mengarahkan kepada tidak solehan, perhitungan ini tidak boleh dipercayai. Ya, kecuali kalau betul, jangan hari ini. Kenapa? Menurut perakiraan cuaca hujan, repot karena kita mau outdoor. Nah, itu lain. Ya, berdasarkan rasional. Nah, tapi kalau kenapa? Jelek ini hitungannya. Kamu kan ini, aduh, itu sudah tatayur, tidak boleh. Tidak boleh menganggap satu hari itu jelek, menganggap hari itu baik, semuanya hari itu baik. Maka lakukan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, menggunakan rencana sebaik-baiknya, menggunakan pemahaman pengalaman orang-orang lain untuk kemudian kita ambil dan kita terapkan dengan sebaik-baiknya, sesiap-siapnya. Tidak boleh mengukur sesuatu tanpa logis, tanpa dalil, tanpa bukti, dan kemudian menganggap hari ini baik, hari ini buruk, semua hari baik, semua hari baik. Ya, Insya Allah. Di pendekatannya perlu pelan-pelan gitu tadi, apalagi kalau menjelaskan ke orang tua ini ya tadi. Ya, betul. Apalagi kalau ini berkaitan dengan orang tua ya, yang masih mungkin punya pemahaman demikian. Kalau kita frontal juga khawatir menyakitkan orang tuanya, kita pahamkan betul dengan pelan-pelan ya, dengan pelan-pelan. Insya Allah ini udah hari baik, perhitungannya baik begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun nantinya kita mau mengikuti orang tua karena ada seperti itu, tapi kita bukan meyakini karena hari itu buruk ya, bukan meyakini karena itu hari buruk ya. Setelah menyampaikan kepada orang tua kekeh misalkan ya, kan jadi mengundur kebaikan ya. Nikah itu ibadah, nikah itu kebaikan diundurkan. Itu kebayang apakah kita masih dapat usia sementara kebaikan ditunda-tunda. Ya, kalau ternyata waktunya tidak ada ya, buruk kiamat, kan nggak jadi berbuat baik kan. Auzubillahi min dzalik. Makanya kalau sudah ada waktunya dan itu rasanya sudah cukup, lebih baik disegerakan dengan persiapan sebaik-baiknya tanpa menganggap hari baik, hari buruk. Insya Allah semua hari adalah baik, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun. Oke, atur nuhun Ustaz ya, semoga bisa ini ya lebih terbuka juga. Kita juga mungkin perlu mengaudit diri sendiri ya, memuhasabah diri sendiri, apakah ada hal-hal seperti itu yang masih kita yakini, apakah ada hal-hal yang masih kita percayai secara tidak sadar gitu ya, mengaitkan satu hal dengan hal yang lain, tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan saya yang tatayur tadi lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sederhana ini saat ini mungkin konfirmasi ke Ustaz Rishan ya. Kalau misalkan gening, kalau di sinetron mah gelas pecah gitu ya, jatuh gitu ya. Kalau enggak, aduh ini terjadi, pokoknya sesuatu karena gelas pecah itu, wah ini akan sial nih gitu, ada sesuatu terjadi. Kalau enggak kita jatuh di jalan, wah ini gara-gara apa nih, mungkin kedepannya ada
musibah gitu ya gara-gara satu dan lain. Jadi ada kita mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain gitu yang sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya mungkin gitu. Nah, itu apakah termasuk tatayur atau gimana? Ya, betul, termasuk menganggap sesuatu itu, ya pokoknya menganggap sesuatu itu sial, terjatuh, hari ini hari sial, misalkan ya, hari ini, itu tatayur, itu syirik juga. Sikap kita harus apa? Tawakal. Jadi ketika suatu jatuh, aduh saya dapat musibah, ya Allah yakin ini musibah dari Engkau dan Engkau pasti memberikan yang terbaik. Karena keinginan Engkau adalah keinginan yang terbaik, meskipun aku belum memahaminya. Kan tak tawakal kan akhirnya mewakilkan kepada Allah. Ya, dan itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Ya, itu di bukunya Rusdin Rauf ya, Al-Quran Law of Attraction. Sebetulnya Law of Attraction ini sudah ditemukan oleh ahli psikolog Amerika atau apa begitu ya, bahwa hidup kita ini sebetulnya bagaimana prasangka kita ya, seluruh kosmik semesta ini akan mengarah kepada apa yang kita sangkakan dengan kuat. Hari ini sial, yang terjadi sial, kan begitu adanya. Dan di Islam sudah mengajarkan itu, makanya ada buku itu Rusdin Rauf kalau tidak salah, Al-Quran Law of Attraction, bahwa Al-Quran mengajak kita untuk menarik alam semesta ini baik. Maka konsepnya apa? Tawakal, ya, wakilkan kepada Allah. Kan tawakal itu konsepnya wakil, mewakilkan kepada Allah, dan Allah pasti menghendaki yang baik buat kita. Tidak ada Allah, ya ini logikanya aja ya, logikanya aja. Ibu kita lebih tahu kepada kita. Karena apa? Ibu yang melahir kita, membesarkan kita, pasti yang inginnya baik-baik begitu. Ini nggak cocok begitu ya, karena dia dari lahir tahu. Pasti, dan ibu itu penyayang dan akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Oh jangan ini, tahu begitu. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, yang mengurus kita, Rabbul Alamin begitu. Pasti mengarahkan kepada kebaikan. Tugas kita tawakal. Kita undang kebaikan-kebaikan dengan senantiasa berpikir dengan baik. Kalau tatayur menganggap sial, ya udah betul gara-gara fotonya pecah, betul. Nah, itu karena menarik dengan menarik keburukan. Makanya ada hadis ana indah dzoni abdi begitu ya. Hadis qudsi bahwa aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Makanya law of attraction kita tarik aja kebaikan-kebaikan ya. Maka mulai hari ini bahagia, hari ini sukses, hari ini udah enak kesananya. Kalau begitu mulai hari, wah, bakal repot nih, bakal liar hari ini. Ya udah tertariknya kan jadi buruk begitu. Jadi betul aja nyampe begitu tempat kerja, aduh nyantuknya liar. Nah, ini kan yang begitu akhirnya. Karena yang ditarik seluruhnya keburukan. Makanya konsepnya apa? Tawakal. Jika terjadi sesuatu yang buruk, boleh kita memuhasabah diri kita. Astagfirullah, mungkin saya tadi boleh untuk muhasabah. Ya, berikutnya apa? Tawakal kepada Allah. Yakin Allah pasti akan memberikan kebaikan, maka ikhtiar lagi yang terbaik. Wallahu a'lam. Iya. Yang saya tangkap berhusnuzon tetap sama Allah gitu ya. Waduh, jadi pintar-pintar ngambil hikmah ya. Jangan terpengaruh sama sinetron gelas pecah, ada sesuatu gelas pecahnya beresan terakhir kade gitu ya. Kitanya mungkin kurang hati-hati, selesai. Jatuh gitu, mungkin kitanya kurang ini belum benerin rem, belum selesai gitu ya. Jadi berhusnuzon dan mencari solusi aja, what next-nya bukan mengaitkan dengan peristiwa yang lain gitu ya. Sepakat, betul. Okay. Baik, pertanyaan terakhir Tat mungkin ya karena sudah 6.40. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mana yang harus didahulukan, menghafal atau membaguskan bacaan Al-Quran? Oke. Dahulukan membenarkan bacaan dulu ya. Benar bacaannya, yang benar itu berarti sudah tajwid ya. Karena Al-Quran itu harus tahsin, harus tajwid, beda dengan baca hadis. Ya, benarkan bacaannya ya. Kalau membaguskan maknanya, melagamkan, ya menjadikan suaranya indah, maka dahulukan menghafal. Kalau maknanya membaguskan itu. Tapi kalau maknanya membaguskan, membenarkan sesuai dengan kaidah tajwid, dahulukan itu. Karena nanti ketika sudah hafal tajwidnya salah, ya panjang pendeknya tidak tepat, nah itu akan berbahaya. Ya. Jadi dahulukan untuk membenarkan bacaannya. Bisa sambil, bisa. Ya, sebetulnya sambil membenarkan bacaan terus belajar,
juga menghafal. Makanya ketika menghafal benarkan dulu. Jadi bukan berarti saya masih betulin bacaan, tidak akan lu menghafal. Enggak, bisa berbarengan. Tapi ketika mau menghafal ayat itu, kita yakinkan bacaan kita benar dulu. Ya, kalau membaguskan dalam arti ini itu boleh setelah sudah hafal ayatnya, kemudian belajar pernapasan, belajar lagam, ya, bayati, ros, yang begitu kan. Apalagi itu, nah saya tidak ahli di bidang itu, qiraah, baru kita kalau apalagi sudah hafal ya, itu baru boleh diteruskan. Tapi kalau membenarkan bacaan sesuai dengan tajwid, minimal ayat yang akan kita hafal itu dahulukan. Ya, itu Ustaz Faisal. Ya, turun Ustaz. Baik, alhamdulillah berakhir sudah acara kita pada pagi hari ini ya, sudah di ujung acara. Sebelum ditutup mungkin oleh Ustaz Risha nanti saya izin menyampaikan beberapa pengumuman. Bapak Ibu silahkan apa yang hendak untuk menyalurkan infak terbaiknya silahkan untuk berinfak di rekening yang sudah tertera di kolom chat tadi ya, yang udah Teh Reni share. Jika sudah hendak konfirmasi silahkan ke nomor Teh Reni juga gitu ya. Selanjutnya izin mengingatkan gitu untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absen silakan mengisi absen. Bapak Ibu kita ada aplikasi Mekah ya. Ini sekedar mengingatkan jika Bapak Ibu belum download ya silahkan download aplikasi Mekah, ada di kolom chat itu linknya. Di situ Bapak Ibu bisa langsung absennya lebih mudah gitu ya kalau di Mekah. Langsung klik sudah gitu. Jadi tidak perlu ngetik nama, nggak perlu ngetik unitnya dari mana karena secara otomatis sudah ada datanya, tinggal istilahnya kayak tinggal fingerprint lah gitu. Tinggal klik absensinya sudah tersubmit gitu ya. Jika Bapak Ibu sudah absen di Mekah sekali di aplikasi tidak perlu ini di Google Form ya 2 kali gitu ya. Jadi Google Form ini sebagai solusi mungkin bagi yang belum download atau kesulitan dalam download silahkan, jika ada kemudahan ya lebih baik menggunakan aplikasi Mekah seperti itu. Juga kita mengingatkan Bapak Ibu untuk ini ya, semoga istiqomah kita dalam kebaikan dalam kajian pembinaan Ruhudin subuh ini. Nah, semoga Bapak Ibu mendapatkan berkahan gitu ya dari majelis ilmu. Itu saja mungkin pada Sarishan, jika ada closing statement silakan. Baik, terima kasih Ustaz Faisal, Bapak Ibu sekalian, mujahid-mujahidah subuh kali ini. Ini atorik sudah selesai, begitu ya. Maka tadaburnya tadi sudah sedikit saya sampaikan. Allah berulang kali bersumpah dengan langit, kemudian dengan bumi, dengan alam semesta ini, kemudian dikaitkan dengan kehidupan dan juga kebangkitan dan pertanggungjawaban setelah kebangkitan, juga mengaitkan dengan benarnya Al-Quran dan mengingatkan tentang adanya tipu daya terhadap kita oleh musuh-musuh Islam di antaranya. Maka tugas kita adalah tetap berada dalam Al-Quran, tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dengan senantiasa bersikap penuh dengan ketenangan, kelembutan. Jika ada makar tipu daya yang menyerang kepada kita hadapi dengan ketenangan, kita hadapi dengan Al-Quran, karena sekali lagi Al-Quran itu adalah solusi yang tadi disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Al-Quran itu adalah solusi, pedoman yang baik, pedoman yang benar, pedoman yang membawa kepada jalan yang lurus. Maka mari kita kembali Al-Quran dengan penuh ketenangan untuk bisa mengambil hikmah-hikmah ilahi yang tentu saja akan banyak manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada khilafan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf, yang kesalahan tidak diikuti. Al-afwu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bersama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana. Waalaikumsalam, hatur nuhun Pak Ustaz. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.
Ustaz Risan, Siap. pada kemana Yuna? Ustaz, punten sedikit Ustaz Risan, yang naros yang ada di luar ini nggak apa-apa ya, sedikit aja. Enggak. Terkait dengan ini pengelompokan Al-Quran itu kan kita Al-Quran itu zamannya Utsmani ya, mulai dijadikan sebuah buku itu yang cenderung kita terima ini gitu. Itu bukan? Ya. Nah itu teh kan katanya ada ya walau alam ini kalau saya sih lagi agak kemarin ikutin apa yang channelnya apa Dr. Zakir Naik terkait dengan keaslian Al-Quran dan yang lainnya. Katanya Al-Quran juga ada beberapa versi dan ada kemudian pengurangan penambahan walau alam dan mungkin pengurangan dan yang lainnya gitu kan. Kalau Ustaz Risan sendiri mengikuti pemahaman terkait dengan Al-Quran dijadikan sebuah dikitabkan seperti ini tuh kumaha Tat? Saya pingin agak sedikitin aja sih gitu biar nggak salah kaprah gitu karena kelompok mereka itu yang menyerangnya ke arah Al-Quran juga tidak seluruhnya ada perubahan juga katanya gitu Tat. Ya. Kalau menurut saya Pak Tri, ya ini kan juga pernah disampaikan ya ketika Abu Bakar mengumpulkan, kemudian diinisiasi oleh Umar juga, pas Utsman juga sampai Utsman mah berani membakar yang lainnya kan, versi-versi lainnya karena supaya menyatukan. Dan kalau ditanya ada perubahan Al-Quran, iya. Kalau kita lihat Quran Utsmani yang paling pertama saja itu tidak ada titik sama sekali, apalagi harokat. Kalau sekarang kan banyak titik, ada harokat. Dari bentuk saja memang ada perubahan. Tapi perubahan itu bukan penggubahan. Jadi saya yakin, meskipun memang ada banyak kiroah ya, ada kiroah itu ada yang diakui ada 7. Nah, kenapa? Karena berawal dari tadi sebelum ada perubahan, tadinya tidak ada titik, ya, kemudian ada beda cara baca, nah, ya, yang kemudian masing-masing diceknya sesuai dengan dia dengar dari Rasulullah, gitu. Bisa jadi Rasulullah menyampaikan dengan berbeda, tapi selama makanya ada dikaji, ada yang sazah kiroahnya, ada yang cacat tidak dipakai, ada yang sahih yang 7 itu, ada beberapa yang menyebutkan 10. Maka perubahan itu tidak mengubah Al-Quran, hanya menambahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya. Jadi bagi saya usaha Utsman ya, atau ulama-ulama kesini memberikan tanda baca, memberikan karena untuk menjaga keaslian Al-Quran, untuk menjaga makna Al-Quran sesuai yang diinginkan. Makanya kalau ada kajian-kajian ini siapa Ustaz Saiful Islam, cara bacanya kan gitu ya, ada yang beda-beda dengan ini dengan yang kita biasa ada riwayat hafaz kan. Nah, itu sekali lagi tidak menjadikan maknanya berubah, ya, tapi jadi lebih kaya maknanya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Saya yakin ke sana, Pak Tri. Oke. Jadi secara redaksi mah tidak ada yang berubah ya dari apa yang diterima oleh Rasulullah gitu kan, tetapi dalam konteks tanda baca untuk memudahkan agar tidak terjadi perbedaan dan yang lainnya mungkin ke arah sana mungkin gitu ya. Lebih ke situ, iya. Jadi kalau disebutkan ada perubahan, iya. Kalau kita lihat replika Utsmani kan begitu, tidak ada tanda baca. Ya. Dari mana mereka bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya cuma reget, ya kan begitu. Saya juga menampakkan ke anak-anak begitu. Ya seperti kita, kalau kita yang sudah paham dan bahkan kita sudah paham bahasa Inggris, kalau ada huruf O, N, E dibaca apa? Itu serentak anak-anak jawabnya one Pak. Lah kenapa one? Oke. Ya, karena ya gitulah. Orang Arab. Tapi ketika anak saya yang baru belajar baca, ketika dilihatkan ONE bacanya apa? One. Waduh bahaya. Bahaya nih. Nah, makanya aku coba kita kasih titik aja. Yang di atas nun, yang di bawah ba. Ketika menyebar lagi, tambah lagi harokat di atas A, di bawah I. Untuk tadi. Nah, makanya ada perubahan. Quran cetakan Madinah, tanda tanwinnya begitu, itu perubahan bukan? Ya kita disebutkan iya, tapi tidak sebagai penggubahan, tidak merusak redaksi katanya. Kalau alam bisawab. Mohon. Siap. Tunun. Dadah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bapak Ibu, Idi pamit.